Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait dengan informasi terbaru mengenai ketentuan penggunaan nilai pada seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Bagi para pejuang lulus P3K tahap yang ketiga, ini tentu sangat penting untuk teman-teman ketahui. Bagaimana sih aturan tentang penggunaan nilai pada seleksi P3K guru tahap yang ketiga? Apakah sama atau berbeda dengan tahap-tahap yang sebelumnya? Untuk itu tonton videonya sampai akhir, jangan di skip. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai seleksi P3K guru tahap yang ketiga ini. Dasar tentang ketentuan penggunaan nilai pada seleksi P3K guru tahap yang ketiga ini bersumber dari ketentuan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 mengenai P3K guru. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada seleksi kompetensi yang ketiga ini, syarat peserta yang lulus dan yang dapat mengisi formasi itu jika nilai yang diperoleh itu memenuhi nilai ambang batas atau di atas passing grade sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 seperti yang di bawah ini dan berperingkat terbaik. Jadi untuk teman-teman jangan salah paham lagi, teman-teman itu lulus passing grade namun kenapa tidak mengisi formasi? Ya karena aturannya bagi teman-teman yang lulus passing grade itu nantinya akan di-ranking kembali dari skor nilainya itu, di mana skor nilainya itu mencakup nilai kompetensi teknis, kemudian nilai manso, manajerial dan sosiokultural, dan nilai wawancara. Nah, untuk teman-teman yang ingin lulus pada tahap yang ketiga ini harus berupaya dan berusaha bagaimana teman-teman ini dapat lulus passing grade dan mendapatkan peringkat terbaik. Kalau tadi pada pasal 38 ayat 1 yang mengatakan bahwa pelamar itu dapat dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas sekaligus berperingkat terbaik, kalau pada pasal 38 ayat 2-nya itu yang mengatakan bahwa nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai seleksi kompetensi yang ketiga, yang kedua nilai seleksi kompetensi yang kedua, atau yang C nilai seleksi kompetensi yang ketiga. Maksud dari pasal 38 ayat 2 ini adalah setelah teman-teman mengikuti seleksi yang pertama, seleksi yang kedua, dan seleksi yang ketiga, dan teman-teman sudah mendapatkan nilainya, nanti nilai terbaiknya itu diambil dari nilai tertinggi dari ketiga seleksi ini. Namun teman-teman untuk penggunaan nilai seleksi yang pertama dan seleksi yang kedua ini ada aturannya teman-teman. Berikut saya jabarkan pada penjelasan berikut ini. Aturan tentang penggunaan nilai kompetensi yang pertama dan kompetensi yang kedua diatur pada pasal 38 ayat yang ketiganya, di mana disebutkan bahwa nilai seleksi kompetensi yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika ada dua aturan teman-teman. Yang pertama adalah memenuhi nilai ambang batas, dan yang kedua adalah pada seleksi kompetensi yang ketiga pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi yang pertama. Agar teman-teman dapat lebih paham, saya berikan contoh begini teman-teman. Misalkan, pada seleksi yang pertama, teman-teman itu memilih jabatan guru kelas dan bentuk satuan pendidikannya di SD. Kemudian, pada tahap yang ketiga ini, teman-teman memilih lagi jabatan yang sama, yaitu jabatan guru kelas, dan pada bentuk satuan pendidikan SD. Nah, teman-teman, kalau misalkan nilainya itu, nilai pada tahap yang ketiga ini lebih rendah daripada nilai seleksi kompetensi yang pertama, nanti teman-teman bisa menggunakan nilai dari seleksi kompetensi yang pertama. Namun, kalau misalkan pada seleksi tahap yang ketiga ini, teman-teman memilih jabatan sebagai guru kimia, misalkan di SMA, ini teman-teman tidak bisa menggunakan nilai seleksi kompetensi yang pertama meskipun seleksi kompetensi yang pertama ini lebih tinggi daripada hasil seleksi kompetensi yang ketiga ini. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Oke, saya lanjutkan.
Untuk ketentuan yang selanjutnya pada pasal 38 ayat 4 bahwa nilai seleksi kompetensi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika yang pertama, nilai teman-teman itu memenuhi ambang batas atau memenuhi passing grade. Dan yang kedua, pada seleksi kompetensi yang ketiga ini, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi yang kedua. Jadi memang aturan atau ketentuannya bahwa nilai seleksi kompetensi sebelumnya itu bisa dipakai ketika jabatan dan bentuk satuan pendidikan itu sama dengan yang dipilih pada seleksi kompetensi yang ketiga ini, teman-teman. Selain ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, ini ada ketentuan nilai lagi, teman-teman, bahwa dijelaskan pada pasal 38 ayat 6 bahwa dalam hal pelamar memiliki nilai akhir atau skor yang sama, maka penentuan kelulusan akhir itu secara berurutan didasarkan pada yang pertama adalah nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Yang kedua, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Nah, jika nilai sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B masih sama juga, penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Kalau nilai kompetensi teknisnya masih sama, nilai mansonya sama, kemudian nilai wawancaranya masih sama, ini ada aturannya lagi, teman-teman, bahwa jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, maka penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada usia paling tinggi. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh, apabila nilai teman-teman pada seleksi tahap yang ketiga ini sama, benar-benar sama, untuk menentukan mana yang lulus dan mengisi formasi, nanti akan dilihat dari usia yang paling tinggi. Nah, itulah tadi, teman-teman, penjelasan singkat saya mengenai ketentuan nilai pada seleksi tahap yang ketiga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, serta di share. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.